Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tadarus tafsir Al-Muyassar yang sudah sampai di surat Ali Imran ayat 17 ya. Kita akan lanjutkan ke ayat selanjutnya dan berkaitan dengan subtema pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilannya serta agama yang diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat 18. Allah bersaksi atau menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sebagai yang menegakkan keadilan, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu juga bersaksi demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir ayat: Allah mempersaksikan bahwa Dia satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan Dia menyandingkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat dan para ahli ilmu dalam perkara paling agung yang dipersaksikan, yaitu keesaan Allah Ta'ala dan tegaknya Allah dalam menegakkan keadilan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang Maha Perkasa, yang tidak ada sesuatu pun yang dikehendakinya kecuali pasti terjadi. Juga Maha Bijaksana dalam firman-firman dan perbuatan-perbuatannya. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Maksudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Tafsir ayat: sesungguhnya agama yang diridhai Allah bagi makhluknya, dan Dia mengutus rasul-rasulnya dengan agama itu, serta tidak menerima selainnya, melainkan adalah agama Islam, yaitu kepatuhan kepada Allah semata dengan taat dan berserah diri kepadanya untuk menghambakan diri serta mengikuti rasul-rasul dalam ajaran-ajaran yang Allah mengutus mereka dengannya dalam setiap masa sampai ditutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak menerima dari siapapun sepeninggal beliau agama selain agama Islam yang beliau diutus dengannya. Dan tidaklah terjadi perselisihan di antara golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, lalu mereka berpecah belah menjadi golongan-golongan dan berkelompok-kelompok, kecuali setelah hujjah tegak terhadap mereka dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci, lantaran dorongan permusuhan, kedengkian dan hasrat meraih dunia. Dan barang siapa mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan dan tanda-tanda petunjuknya yang mengindikasikan kepada rububiyah dan uluhiyahnya, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya, dan Dia akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Ayat 20. Maka jika mereka menebatmu wahai Rasul, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang ummi. Orang yang ummi adalah orang yang tidak tahu baca tulis, maksudnya buta huruf. Menurut sebagian ulama tafsir, yang dimaksud dengan orang-orang ummi di sini ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian yang lain adalah orang-orang yang tidak diberi kitab.
Sudahkah kalian masuk Islam? Ya. Ini, dan katakanlah kepada orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang ummi, sudahkah kalian masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tafsir ayat: apabila ahli kitab mendebatmu wahai Rasul tentang tauhid setelah engkau menegakkan hujjah kepada mereka, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku ikhlas untuk Allah semata, sehingga aku tidak akan menyekutukan seorang pun dengannya. Begitu pula orang-orang yang mengikutiku dari orang-orang mukmin, mereka ikhlas kepada Allah dan tunduk kepadanya. Dan katakanlah kepada mereka dan kaum musyrikin dari bangsa Arab dan lainnya, bila kalian masuk Islam, maka kalian berada di atas jalan yang lurus, hidayah dan kebenaran. Namun jika kalian berpaling, maka perhitungan amal perbuatan kalian terserah kepada Allah. Aku tidak berkewajiban selain menyampaikan saja, sedangkan aku telah menjelaskan kepada kalian dan sudah aku tegakkan hujjah-hujjah kepada kalian. Dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya, tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang samar baginya. Subtema selanjutnya tentang pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat 21. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Tafsir ayat: sesungguhnya orang-orang yang mengingkari bukti-bukti kebenaran yang sudah jelas dan risalah yang dibawa oleh para rasul, dan membunuhi para nabi Allah dengan zalim tanpa ada alasan yang membenarkan hal itu, dan membunuhi orang-orang yang memerintahkan penegakan keadilan dan mengikuti jalan para nabi, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ayat 22. Mereka itulah orang-orang yang gugur pahala amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Tafsir ayat: mereka itu adalah orang-orang yang telah gugur amal-amal mereka di dunia dan akhirat, maka tidak diterima dari mereka suatu amal kebajikan pun, dan mereka tidak memiliki penolong yang menolong mereka dari siksaan Allah. Subtema selanjutnya, orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ayat 23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Tafsir ayat: apakah kamu sudah melihat bahwa wahai Rasul, sesuatu yang lebih mengherankan dari keadaan kaum Yahudi yang telah diberi kitab Taurat oleh Allah, lalu mereka mengetahui bahwa risalah yang kamu bawa adalah merupakan kebenaran. Mereka diseru kepada ayat-ayat yang ada di dalam kitabullah, yaitu Al-Quran, supaya mereka menetapkan putusan antara mereka terkait perkara yang mereka perselisihkan. Lalu apabila tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, kebanyakan dari mereka menolak hukum Allah, sebab sudah menjadi bagian dari kebiasaan mereka berpaling dari kebenaran. Ayat selanjutnya, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ayat 24, hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Nah, ini perkataan orang-orang Yahudi di ayat sebelumnya. Lang tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja.
Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh kebohongan yang mereka buat-buat. Ya. Tafsir ayatnya, keinginan mereka untuk menyimpang dari kebenaran sebabnya adalah adanya keyakinan rusak pada diri ahli kitab bahwa sesungguhnya mereka itu tidak akan disiksa kecuali selama beberapa hari yang tidak lama semata. Dan keyakinan ini menyeret mereka untuk bersikap lancang kepada Allah dan mencemooh agamanya, serta bertahan dengan ajaran agama mereka yang batil, yang dengannya mereka menipu diri mereka sendiri. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya. Ayat 25-nya. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna, ya. Wufiyat, akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, dan mereka tidak dizalimi, ya, atau dirugikan. Tafsirnya, bagaimanakah jadinya keadaan mereka ketika Allah mengumpulkan mereka untuk memperhitungkan tindak tanduk mereka pada hari yang tidak ada keraguan sama sekali tentang kedatangannya, yaitu hari kiamat, dan masing-masing orang akan mendapatkan balasan atas apa yang diperbuatnya, sedang mereka tidak diperlakukan dengan zalim sedikit pun. Balasan Allah terhadap keyakinan dan pernyataan orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa mereka, ya, tidak akan dimasukkan neraka kecuali hanya ayyam ma'dudah, katanya. Hanya beberapa hari saja, sebentar saja. Nah, selanjutnya adalah subtema tentang bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat 26. Katakanlah wahai Nabi, ya Allah pemilik kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ayat ini, ucapkanlah olehmu wahai Nabi, sambil menghadap kepada Tuhanmu dengan memanjatkan doa berikut. Wahai Zat yang memiliki seluruh kerajaan, Engkaulah Zat yang memberikan kerajaan, harta dan kekuasaan di bumi bagi orang yang Engkau kehendaki dari hamba-hambamu, dan Engkau pula yang mengambil kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau memberikan kemuliaan di dunia dan akhirat bagi siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau menjadikan kehinaan pada orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat ini terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yulijul laila fin nahari wa tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Maksudnya sebagian ulama tafsir memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur dan telur dari ayam, katanya. Dan Engkau berikan rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Tafsir ayat ini, dan di antara bukti kuasamu adalah bahwa sesungguhnya Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Maka bagian ini menjadi lebih lama, sedang waktu yang lain menjadi lebih pendek. Dan Engkau mengeluarkan yang hidup dari benda mati yang tidak ada unsur kehidupannya sama sekali padanya,
seperti ditumbuhkannya tanaman dari biji dan dilahirkannya orang mukmin dari orang kafir, ya. Dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup seperti mengeluarkan telur dari seekor ayam, dan engkau memberikan rizki kepada siapa saja yang engkau kehendaki dari makhluknya tanpa terkira. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Ayat 28. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman, ya. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat atau menjaga diri dari sesuatu yang kalian takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian akan diri atau siksanya, ya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Tafsir ayat ini, Allah Ta'ala melarang kaum mukminin mengangkat kaum kafir sebagai orang-orang yang diberikan loyalitas dalam bentuk memberikan kecintaan dan pertolongan kepada mereka dengan tidak memperdulikan, maksudnya dengan tidak memperdulikan kaum mukminin. Barang siapa menjadikan mereka sebagai orang-orang yang diberikan loyalitas, maka sungguh dia telah bersikap anti terhadap Allah dan Allah juga anti terhadapnya. Kecuali bila kalian berada dalam keadaan lemah, lagi takut, maka sesungguhnya Allah memberikan kelonggaran bagi kalian untuk menjalin perdamaian dengan mereka, untuk menghindari keburukan mereka, sampai pertahanan kalian menjadi kuat, dan Allah memperingatkan kalian dari siksanya. Maka bertakwalah kepadanya dan takutlah kepadanya, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali seluruh makhluk untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasannya. Ayat berkaitan dengan, ya, tidak atau memprioritaskan, ya, memilih kaum mukminin daripada yang lainnya, maksudnya, ya. Ayat selanjutnya, qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat 29. Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Dan Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ayat ini, katakanlah olehmu wahai Nabi kepada kaum mukminin, apabila kalian menyembunyikan perasaan yang telah, ya, mengendap dalam hati kalian berupa kecintaan kepada kaum kafir dan membela mereka atau menampakkannya, maka tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang tersembunyi bagi Allah. Sesungguhnya ilmu Allah meliputi semua yang ada di langit dan di bumi, dan Dia memiliki kekuasaan yang sempurna atas segala sesuatu. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Ayat 30. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa akan mendapatkan balasan kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Begitu juga balasan keburukan yang telah dikerjakannya, di mana dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kalian akan diri atau siksanya, dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Tafsir ayat ini, dan pada hari kiamat, hari pembalasan amal, tiap-tiap diri mendapati semua yang telah diperbuatnya dari perbuatan yang baik, sedang menunggunya dalam keadaan sempurna agar dia diberi balasan karenanya. Dan keburukan yang telah dia perbuat juga dia jumpai tengah menunggunya, di mana dia berharap sekiranya antara dirinya dan perbuatan-perbuatan itu ada masa yang sangat panjang. Maka hendaklah kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu, dan takutlah kalian terhadap siksa Allah, Tuhan yang maha menundukkan dan bersama siksaannya yang sangat pedih. Sesungguhnya Dia subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada hamba-hambanya. Ya. Selanjutnya adalah subtema tentang bukti cinta kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat 31. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat ini, katakanlah wahai Rasul, bila kalian mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka ikutilah aku dan berimanlah kepadaku secara lahir dan batin. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan menghapus dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hamba-hambanya, kaum mukminin, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ayat ini merupakan hakim yang menentukan atas siapa saja yang mengklaim dirinya mencintai Allah Ta'ala namun tidak mengikuti nabinya Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya, tidak menaatinya dalam perintah dan larangannya, bahwasanya dia adalah seorang pendusta dalam pengakuannya itu sampai dia mau mengikuti Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaitum fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ayat 32. Katakanlah wahai Rasul, taatilah Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Tafsir ayat ini, katakanlah olehmu wahai Rasul, taatlah kepada Allah dengan mengikuti kitabnya, dan taatilah Rasul dengan mengikuti sunnahnya saat beliau masih hidup dan sepeninggal beliau. Apabila mereka berpaling darimu dan tetap keras kepala dengan kekafiran dan kesesatan yang mereka pegang teguh, maka mereka bukanlah orang yang pantas mendapatkan cinta Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Demikian jamaah sekalian, tadarus tafsir muyassar kita sudah sampai di ayat 32 dari surat Al-Imran, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada jalsah yang selanjutnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.